Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalkan kami dari kelompok observasi pengembangan objek wisata Gunung Medan. Di sini kami akan menjelaskan kendala dan apa saja yang harus dilakukan saat pendakian Gunung Medan. Baiklah, sebelum kami menjelaskan materi kami, perkenalkan dulu dari kelompok kami. Saya sendiri Raffi Elianasari, di samping saya ada Widiani, Titi Purnamasari, dan Jumatul Khairi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan latar belakang kami memilih observasi Puncak Gunung Medan sebagai penelitian untuk karya ilmiah kami, yaitu peluang sektor pariwisata cukup prospektif karena selain sebagai salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata berpeluang untuk dapat menjadi pendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Salah satu unsur dari sektor pariwisata yang saat ini memiliki potensi yang besar adalah agrowisata. Agrowisata merupakan rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai objek wisata, baik potensi berupa pemandangan, kawasan pertanian maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat pertanian. Maka dari itu, Damastraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pada kawasan ini dahulunya pernah menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan Kerajaan Melayu. Jadi, salah satu potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Damastraya adalah Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, yaitu pada puncak Gunung Medan itu sendiri. Maksud dan tujuan observasi: yang pertama, untuk mendapatkan informasi data fisik dan non-fisik, baik yaitu keadaan puncak Gunung Medan, kemudian melakukan pengamatan untuk pembuatan rencana peningkatan ekonomi masyarakat sekitar Gunung Medan dengan dibentuknya objek wisata area sekitarnya. Yang ketiga, melakukan eksplorasi ke area terpelosok Gunung Medan yang berpotensi menjadi objek wisata untuk diperkenalkan ke masyarakat luas agar bisa menjadi ciri khas dari tempat tersebut. Aspek yang diamati: yang pertama, alamat atau lokasi Gunung Medan; yang kedua, tempat penarikan karcis atau lokasi Gunung Medan; yang ketiga, suasana di sekitar puncak Gunung Medan; yang keempat, sumber daya manusia masyarakat di sekitar Gunung Medan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Sejarah Gunung Medan. Penamaan Gunung Medan tidak bisa dipisahkan dari legenda rakyat Datuk Rajo Kuaso. Legenda rakyat ini bercerita tentang kemarahan Datuk Rajo Kuaso kepada Raja Siguntur. Sebab kemarahan adalah asmara, Datuk Rajo Kuaso ditolak menjadi menantu oleh Raja Siguntur. Menjelang matahari terbit, Datuk Rajo Kuaso dengan kesaktian yang dimiliki memutar rumah Raja Siguntur membelakangi Batanghari. Tak puas dengan memutar rumah Raja Siguntur, Datuk Rajo Kuaso mencabut pepohonan di 1 hektar lahan sebuah bukit. Pohon-pohon itu dilempar jauh ke wilayah Sipangpur hingga ke daerah Riau. Setelah pohon itu tercabut karena kemarahan Datuk Rajo Kuaso, wilayah 1 hektar ini menjadi tandus. Konon, masyarakat menyebut wilayah tandus itu sebagai Medan. Bukit itu sendiri karena menjulang tinggi dinamai gunung. Dari sana, nama Gunung Medan diambil. Di puncak Gunung Medan tersebut terdapat 2 batu besar yang dinamakan Batu Kawin. Masih menurut cerita rakyat, 2 batu ini berjarak pada siang hari. Lalu pada malam hari batu ini menjadi berdekatan dempet. Dari situ dinamakan Batu Kawin, batu yang bisa kawin. Sejarah aplikasi SketchUp. SketchUp
pertama kali dirilis oleh LAS Software pada tahun 2000. Sejak Google mengakuisisi LAS Software pada tahun 2006, SketchUp lebih dikenal sebagai Google SketchUp dan telah berhasil berkembang dengan sangat pesat. Berikut sejarah singkat Google SketchUp 6, 7, dan 8. SketchUp pertama kali dikembangkan oleh LAS Software, Boulder, Colorado, yang didirikan oleh Bart Scale dan Joe Elst pada tahun 1999. SketchUp pertama kali dirilis pada Agustus 2000 sebagai alat membuat model 3D dengan semboyan 3D for Everyone. Program SketchUp berhasil memenangkan Community Choice Award pada pertunjukan perdananya di tahun 2000. Kunci keberhasilan terletak pada waktu pembelajaran yang lebih pendek dibandingkan dengan tool-tool 3D lainnya. Google menerima LAS Software pada 14 Maret 2006. Tertarik oleh proyek dalam mengembangkan sebuah plugin untuk Google Earth. Pada 9 Januari 2007, SketchUp 6 dirilis, memperkenalkan tool-tool baru dan versi beta dari Google SketchUp Lite. Pada 9 Februari 2007, update maintenance dirilis. Update tersebut memperbaiki sejumlah bug, namun tidak memperkenalkan fitur-fitur baru. Pada 17 November 2006, SketchUp 7 dirilis, memperkenalkan perkembangan yang lebih mudah digunakan. Integrasi komponen browser SketchUp dengan Google 3D Warehouse Layer 2 dan perbaikan untuk kerja Ruby API. Support untuk Windows 2000 juga dihilangkan. Pada 1 September 2010, SketchUp 8 dirilis. Perkembangan meliputi model Location dengan Google Maps, warna citra dan terrain yang lebih akurat. Perbaikan pencocokan foto, integrasi bolding, marker, dan thumbnail scan, support untuk Mac OS X Tiger dimasukkan dalam versi ini. Terima kasih. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh Google SketchUp dibandingkan dengan perangkat lunak grafis 3D lainnya. Di antaranya, yang pertama, intuitif, mudah digunakan, dan gratis bagi semua orang untuk menggunakannya. Dapat memodelkan segala sesuatu yang dapat diimajinasikan. SketchUp membuat pemodelan 3D menjadi menyenangkan. Selanjutnya, dapat memperoleh model-model secara online dan gratis di Google 3D Warehouse. Selanjutnya, dapat segera dijelajahi karena dilengkapi dengan lusinan video tutorial, help center, dan komunikasi pengguna di seluruh dunia. Yang kekurangannya, yang pertama, hanya dapat digunakan pada beberapa operating system tertentu, yakni Windows XP, Vista, dan 7. Yang kedua, Mac OS X 10,5+. Yang kedua, Google SketchUp Pro 8 masih dalam tahap pengembangan dan masih ada beberapa bug di dalamnya. Baik, alasan kami memilih aplikasi itu adalah: yang pertama, mudah; yang kedua, versi free; yang ketiga, Google Warehouse; yang keempat, bisa dipakai siapa saja; yang kelima, bisa membuat 3 dimensi. Dan kendala yang kami hadapi saat kami mendaki Gunung Medan, yang pertama, banyaknya jalan yang rusak sehingga memakan waktu yang panjang untuk sampai ke puncak Gunung Medan. Yang kedua, adanya pohon tumbang yang menutupi jalan di saat pendakian. Yang ketiga, puncak gunung yang gersang dikarenakan pembangunan sebelumnya. Yang keempat, adanya perebutan wilayah pengelolaan oleh pemuda sekitar. Yang kelima, adanya kabel listrik yang turun menghalangi jalan. Sekian. Baiklah, itulah dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.